kiss for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat An-Nur yang berbahagia, kita balik lagi ke ngobrol di hari Sabtu. Di depan kita sudah ada Ibu Soleha MSI, seorang dosen Fakultas Psikologi UIN Jakarta dan Ketua Fatayat NU Kota Bekasi. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, baik sehat. Alhamdulillah. Sahabat An-Nur, kita tahu bahwasanya ibu rumah tangga dewasa ini sekarang ini banyak yang menjadi wanita karir di luar sana dalam rangka untuk menghidupi keluarga dan menjadi meningkatkan karirnya di luar sana. Ini kita bertanya kepada Ibu Soleha, kira-kira bagaimana, Bu, efek bagi kehidupan rumah tangga mereka nih dengan adanya peran wanita karir tapi dia juga merangkap sebagai ibu rumah tangga. Iya, baik, terima kasih Mas Eri. Betul ya, tadi banyak sekali ibu-ibu yang selain menjadi ibu rumah tangga juga berperan sebagai wanita karir atau bekerja di luar. Tentu memang ada konsekuensi-konsekuensi yang harus dialami atau dilalui. Nah, bagi saya pribadi, peran sebagai wanita karir itu adalah salah satu dari ekspresi bentuk aktualisasi diri dari kita untuk mengembangkan potensi yang saya kira semua perempuan juga memiliki itu, sehingga kalau potensi itu tidak dikembangkan secara maksimal itu juga kurang baik bagi perkembangan itu. Tetapi perlu kita lihat juga keseimbangan untuk peran di rumah. Saya kira kalau saya katakan peran di rumah sebagai ibu rumah tangga juga mungkin tidak terlalu tepat ya, karena bagaimanapun rumah tangga adalah semuanya harus ikut berperan, baik suami maupun ibu atau istri. Nah, hanya bagaimana kita membagi peran-peran itu secara proporsional itu yang menjadi penting. Tadi pertanyaannya adalah efek bagi anak-anak salah satunya. Ya, ada hal-hal yang memang terkadang kita harus berpikir keras, membagi waktu itu dengan tepat, terutama pada saat-saat tertentu, misalnya kami harus keluar kota dan sebagainya. Nah, keterbukaan pada anak itu juga menjadi penting. Contohnya adalah misalnya ada saat-saat tertentu atau ada waktu tertentu yang memang itu adalah khusus untuk anak. Jadi ketika di rumah untuk keluarga ya, gitu. Untuk keluarga. Sabtu Minggu idealnya adalah untuk keluarga. Meskipun terus terang tidak bisa membayar dalam konteks ini. Kebutuhan anak akan perhatian orang tua, entah itu ayah, entah itu ibu, itu kan tidak bisa. Oh iya, saya butuhnya hari Sabtu saja, nggak bisa hari Minggu, nggak bisa hari-hari kerja, kan tidak. Setiap hari mereka membutuhkan kita, tapi dengan pengertian, dengan komunikasi pada anak-anak, kita latih untuk bisa memahami kondisi kita, sedikit mungkin itu bisa teratasi hal-hal yang tadi komunikasi yang kita bisa lakukan dengan baik. Ya, artinya di sini juga ada peran suami yang memang bisa digantikan oleh peran istri dalam hal mencari nafkah contohnya. Itu bagaimana, Ibu? Oh iya. Satu sisi tadi sebagai ekspresi dari aktualisasi potensi diri. Sisi lain memang automatically kita akan mendapatkan tambahan secara ekonomis gitu. Nah, bagi saya prinsip bahwa sebagian dari harta kita ada sebagian milik orang lain, kemudian sebagai seorang ibu juga atau sebagai seorang istri juga
bahwa kita keluar harus mendapatkan izin dan ridho dari suami itu menjadi sangat penting. Jadi apapun yang kita lakukan kita coba komunikasikan juga dengan suami dan juga dengan anak-anak. Contohnya gini, kalau misalnya saya mau keluar kota, maka beberapa hari sebelumnya saya sudah mengkomunikasikan pada anak-anak dan juga suami saya akan pergi kemana, naik apa, jam berapa dan sebagainya. Kemudian hal-hal apa yang perlu dipersiapkan pada anak-anak itu sudah dipersiapkan lebih awal. Yang berikutnya adalah komunikasi by phone itu tidak pernah lepas. Jadi kadang-kadang di kantor itu kita masih kontak anak-anak ya, memanage. Ini anak sudah sekolah belum, anak sudah makan belum, sudah sholat belum, ngajinya bagaimana, ada tugas apa enggak gitu. Kalau misalnya kebetulan saya agak jauh kantornya, biasanya saya akan minta anak untuk belajar mandiri. Tolong coba kerjakan dulu tugasnya, nanti sampai rumah mama akan koreksi, akan cek. Satu sisi memang membuat anak lebih mandiri, tapi sisi lain tadi bahwa perhatian anak memang harus menjadi prioritas utama. Ya, artinya ada sisi psikis dari anak yang memang nanti untuk masa depan mereka kira-kira gimana, sementara bapaknya atau ibunya itu berkarir di luar, mereka lebih banyak dengan justru asisten rumah tangga atau pengasuh, Bu. Ada hal-hal yang istilahnya apa ya, yang bisa kita wakilkan pada asisten rumah tangga, tapi tidak bisa menggantikan peran kita, memang betul. Tetapi dalam pemilihan asisten rumah tangga itu juga menjadi prioritas buat kita untuk memikirkan. Misalnya gini, bagaimana memilih asisten rumah tangga memang yang amanah, kemudian jujur, yang bisa memberikan contoh-contoh yang baik buat. Atau sebelumnya mereka harus dekat dulu dengan calon asisten rumah tangga atau pengasuh. Iya. Bagi saya prioritas utama memilih asisten rumah tangga adalah bukan bagaimana mereka mengerjakan pekerjaan rumah, tetapi bagaimana si asisten rumah tangga itu bisa bisa memiliki jiwa kasih sayang pada anak, memberikan perhatian penuh. Sehingga yang tadi bukan berarti saya melimpahkan sepenuhnya, bukan, tetapi paling tidak anak ketika saya tinggalkan dia merasa nyaman. Yang kedua yang saya tidak pernah lupakan adalah bahwa saya pergi harus seizin anak. Jadi saya tidak suami dan anak gitu ya? Iya, suami dan anak, betul, pasti. Tadi kan pertanyaannya anak, jadi saya anak. Artinya gini, saya tidak pernah ngumpet-ngumpet kalau mau pergi, entah itu mau keluar kota maupun mau ke kantor, itu selalu harus atas izin mereka, suami dan anak. Jadi ada slot waktu untuk ketika mereka misalnya butuh untuk ngambek, meminta perhatian kita, itu biasanya saya slotkan sekitar 15 menit sampai 30 menit untuk mereka. Ya, artinya ini juga pasti pengalaman bagi teman-teman sahabat atau sahabat An-Nur dimanapun berada. Dengan situasi zaman sekarang, kira-kira ada saran atau pesan, Bu, untuk khususnya nih ibu rumah tangga muda tapi berkarir di luar gitu, untuk bisa menjaga keharmonisan rumah tangga dengan suami atau dengan anak gitu. Kira-kira ada pesan, Bu? Iya. Satu, komunikasi itu menjadi kunci. Ya. Saya sudah menikah selama 21 tahun dan beberapa permasalahan seringkali mengerucut pada komunikasi. Jadi komunikasi yang terbuka itu menjadi sangat penting. Kemudian entah itu komunikasi dengan suami, komunikasi dengan anak-anak, keterbukaan itu menjadi satu yang penting. Yang kedua, prioritas keluarga itu menjadi utama, karena bagaimanapun keluarga adalah madrasah yang pertama dan utama. Itu juga menjadi menjadi sebuah prioritas, saya kira itu. Dan sebagai ibu, sebagai istri, tentu izin dan ridho suami menjadi Terima kasih Ibu Soleh atas waktunya. Sahabat An-Nur, mudah-mudahan ngobras hari ini atau ngobrol Sabtu di hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita, khususnya kehidupan rumah tangga kita. Kita kembali lagi, bertemu lagi di waktu dan narasumber yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.